mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, Bapak Ketua yang membidangi tarjih Profesor Samsul Anwar, serta anggota Majelis Tarjih yaitu Prof. Oman. Bapak Ibu, teman-teman dari media, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta untuk menyampaikan maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Nanti saya akan membacakan secara agak lengkap maklumat pimpinan pusat tersebut yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti kami mohon Prof. Haidar, Prof. Samsul, Prof. Oman bisa memberikan tambahan penjelasan terkait dengan topik hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Saya mulai dengan membacakan hasil maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM-10-E tahun 2023 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut. Pertama, terkait dengan Ramadan. 1. Pada hari Selasa Legi 29 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan 21 Maret 2023 Miladiah, ijtima' jelang Ramadan 1444 Hijriah belum terjadi. Ijtima' terjadi esok harinya, yaitu Rabu Pahing 30 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan 22 Maret tahun 2023 Miladiah pukul 00.25.41 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta yaitu plus 7 derajat 57 menit 17 detik. Dengan demikian hilal sudah wujud, dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan berada di atas ufuk. Yang ketiga, umur bulan Sya'ban dengan demikian 1444 Hijriah adalah 30 hari, dan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pon 23 Maret 2023 Miladiah. Jadi mulai taraweh Rabu malam. Yang kedua, terkait dengan Syawal 1444 Hijriah, ini yang menarik karena yang ditunggu-tunggu Syawalnya. 1. Pada hari Kamis Legi 29 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan 20 April 2023 Miladiah, ijtima' jelang Syawal terjadi pada pukul 11.15 menit 6 detik waktu Indonesia Barat. Pada saat itu tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta adalah plus 1 derajat 47 menit 58 detik. Dengan demikian hilal sudah wujud
dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan sudah berada di atas ufuk. Nomor 3, karena itu tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat Pahing 21 April 2023 Miladiah. Yang ketiga terkait dengan Zulhijjah 1444 Hijriah, 1 pada hari Ahad Kliwon 29 Dzulqa'ijah 1444 Hijriah bertepatan dengan 14 Juni 2023 Miladiah, ijtima' jelang Dzulhijjah 1444 Hijriah terjadi pada pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Kedua, tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta adalah +1 derajat 0 menit 25 detik. Dengan demikian hilal sudah wujud, dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan berada di atas ufuk. Karena itu tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Senin Legi 19 Juni 2023 Miladiah. Yang keempat, karena itu hari Arafah adalah atau tanggal 9 Dzulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa Wage 27 Juni 2023 Miladiah. Yang kelima, Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari setelah itu, yaitu Rabu Kliwon 28 Juni 2023 Miladiah. Karena itu para hadirin yang saya hormati, teman-teman media, berdasarkan hasil hisab tersebut maka pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pon 23 Maret 2023 Miladiah. Yang kedua 1 Syawal jatuh pada hari Jumat Pahing 21 April 2023 Miladiah. Yang ketiga 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Senin Legi 19 Juni 2023 Miladiah. Dan karena itu hari Arafah 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Selasa Wage 27 Juni 2023 Miladiah, dan Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1440 Hijriah jatuh pada hari Rabu Kliwon 28 Juni 2023 Miladiah. Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan di Yogyakarta 28 Jumadil Akhir 1444 Hijriah bertepatan dengan 21 Januari 2023 Miladiah. Sekretaris Muhammad Sayuti, Ketua Umum Prof. Dr. Haidar Nasir MSI ditandatangani. Demikian maklumat Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah pimpinan pusat Muhammadiyah. Teman-teman media bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut kepada Prof. Samsul Anwar atau Prof. Oman, dan nanti kami mohonkan Prof. Haidar bisa memberikan pandangan pimpinan pusat dan pesan-pesan untuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah yang lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan bahwa mungkin ada istilah-istilah teknis di sini yang perlu dipahami. Yang pertama,
Muhammadiyah menetapkan awal bulan Qomariyah termasuk Ramadan, Syawal dan Zulhijjah tidak berdasarkan penampakan, melainkan berdasarkan pada posisi geometris benda-benda langit, yaitu matahari, bumi, dan bulan. Jadi posisinya, bukan nampak dan tidaknya. Nah, jadi itu yang penting gitu. Jadi untuk Ramadan misalnya syarat yang pertama itu sudah terjadi ijtima'. Ijtima' itu artinya bulan telah mengelilingi bumi dengan satu putaran sinodis. Satu putaran sinodis itu untuk Ramadan tercapai pada tanggal 22 Maret pukul 00. Jadi permulaan hari itu pukul 00.25.41 waktu Indonesia bagian barat. Jadi tengah malam, lewat dikit, lewat 25 menit. Jadi itu bulan Sya'ban telah mengelilingi bumi satu putaran. Jadi syarat pertama sudah terpenuhi. Tercapainya satu putaran sinodis itu terjadi sebelum matahari tenggelam. Jadi karena terjadinya itu pada pukul 00 malam, matahari tenggelam besok sore, jadi jauh sekali. Jadi syarat kedua telah terpenuhi. Dan syarat yang ketiga, pada saat matahari tenggelam keesokan sorenya, yaitu pada hari Rabu, itu bulan pada saat matahari tenggelam masih di atas ufuk. Jadi satu telah terjadi ijtima', yang kedua ijtima' itu terjadi sebelum matahari tenggelam, dan yang ketiga saat matahari tenggelam bulan masih di atas ufuk, belum tenggelam. Matahari dulu tenggelam, baru kemudian bulan tenggelam. Jadi ketika matahari tenggelam, bulan belum tenggelam, masih di atas ufuk. Jadi syarat ini terpenuhi pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023. Oleh karena itu satu Ramadan jatuh pada hari Kamis 23 Maret gitu. Jadi tidak soal terlihat dan tidak terlihatnya, yang penting posisi geometris itu telah terpenuhi. Nah, itu metode penetapannya yang disebut dengan istilah hisab wujudul hilal. Jadi hisab hakiki kriterianya wujudul hilal. Nah, jadi ya, jadi itu. Nah, untuk Ramadan besok menurut perhitungan di atas kertas itu insya Allah sama di seluruh Indonesia. Nah, yang akan berbeda itu, kemungkinan berbeda adalah Syawal dan Zulhijjah. Nah, kenapa berbeda? Karena menurut kriteria Mabim, tinggi bulan sekurang-kurangnya 3 derajat dan elongasi, yaitu jarak bulan dan matahari, itu 6,4 derajat. Nah, itu
itu belum terpenuhi untuk dapat dilihat. Itu kriteria Mabim untuk hilal dapat dilihat. Nah, kalau kriteria itu belum terpenuhi, berarti tidak dapat dilihat. Karena belum dapat dilihat, maka menurut kriteria Mabim keesokan harinya belum terpenuhi syarat untuk memasuki bulan baru. Sedangkan menurut kriteria wujudul hilal yang tidak berpatokan kepada penampakan, yaitu tidak terlihat dan terlihatnya, maka keesokan harinya sudah masuk bulan baru, yaitu untuk 1 Syawal itu 21 April 2023. Untuk Zulhijjah juga kemungkinan terjadi perbedaan, di mana Muhammadiyah lebih dulu memasuki bulan Zulhijjah, sedangkan kriteria Mabim itu belum memasuki bulan Zulhijjah. Nah, jadi itu perbedaan itu. Nah, mungkin ada gambarnya. Nanti tolong ditampilkan gambarnya supaya lebih jelas, nanti dijelaskan oleh Pak Oman Fathur Rahman. Sudah disiapkan belum gambarnya? Sudah diberikan. Ya baik, itu dari saya. Mungkin tambahan dari Pak Oman, silakan Pak Oman sambil menyiapkan gambar kalau ada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit, menjelaskan mengenai posisi matahari dan bulannya pada saat sebagaimana tadi dijelaskan. Untuk awal Ramadan pada tanggal 22 Maret 2023 itu, kalau kita melihat dari Yogyakarta pada saat terbenam matahari, itu nanti matahari terbenam sedikit sebelah utara titik barat, tidak sampai setengah derajat, hanya sekitar 20 menitan dari titik barat ke utara. Kemudian bulan pada saat terbenam matahari itu akan muncul atau akan berada pada posisi sekitar 3 derajat dari matahari ke utara, atau sekitar 3,5 derajat dari titik barat, dengan ketinggian hampir 8 derajat dari ufuk, dari cakrawala. Jadi nanti posisinya dua-duanya matahari maupun bulan sebelah utara titik barat. Hanya matahari hampir dekat sekali dengan titik barat, bulan agak ke utara lagi. Kemudian pada jelang bulan Syawal 1444 Hijriah nanti, posisi bulan dan matahari, nah ini yang tadi bulan Ramadan ini. Jadi itu ya matahari kemudian bulan. Nah, titik baratnya tidak nampak karena terhalang oleh matahari. Itu yang angka 7,96 derajat itu tinggi bulan, jadi hampir 8 derajat. Yang 9,9 derajat 98 derajat itu elongasi istilahnya, jarak dari bulan ke matahari. Itu sekitar 9,98 derajat, jadi sudah mendekati 10 derajat. Kemudian yang untuk bulan Syawal
Nah, bulan Syawal ini bulannya masih rendah ya. Kalau yang bulannya sudah tinggi yang Ramadan ini. Yang bulan Syawal matahari kira-kira sebelah utara titik barat terbenamnya itu lebih dari 20 derajat. Jadi sudah agak jauh. Lebih dari 12 derajat, bukan 20. Kemudian bulan masih sebelah utara matahari juga sekitar 3 derajat dan tingginya cuma 1,8 derajat, jadi hampir 2 derajat, sedangkan elongasinya itu sekitar 3,4 derajat atau hampir 3,5 derajat. Nah, ini yang kemungkinan kalau dilihat tidak terlihat ya, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Samsul bahwa kriteria wujudul hilal itu tidak bertumpu atau berlandas pada terlihat atau tidaknya, tapi pada posisinya. Nah, posisi seperti ini itu sudah menunjukkan masuk awal bulan atau tanggal 1, dalam hal ini tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, yang itu bertepatan dengan tanggal 21 April nanti tahun 2023 Miladiah. Lalu yang ketiga, yang Zulhijjah. Nah, yang Zulhijjah ini matahari terbenam lebih ke utara lagi, lebih dari 20 derajat, karena sudah masuk tanggal 18 Juni 2023. Jadi sebentar lagi nanti tanggal 21 Juni matahari berada di paling utara 23,5 derajat. Jadi pada tanggal 18 Juni ini itu sudah lebih dari 20 derajat, mungkin 21 atau 22 itu. Nah, tetapi bulan juga lebih utara lagi, dan ke utaranya ini dari matahari sekitar 6 derajat. Nah, tingginya bulan itu pada saat terbenam matahari 1 derajat lebih 6 menit ya, 1,01 derajat. Ya, ini sudah wujudul hilal juga. Sedangkan elongasinya, jarak antara bulan dan matahari itu ini lebih jauh ya, tadi ada 5,11 derajat. Jadi sekitar 5 derajat 7 menit gitu ya, kalau dilengkapkan dengan menitnya itu. Nah, itu posisinya. Jadi dengan melihat posisi-posisi seperti ini, maka tadi yang Ramadan akan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023 Miladiah, yang Syawal masuk tanggal 21 April 2023 Miladiah, dan yang Zulhijjah akan masuk pada tanggal 19 Juni 2023 Miladiah. Nah, kemudian pada tanggal 18 Juni 2023 Miladiah tadi di Mekah, Arab Saudi, itu tinggi bulannya sudah hampir 6 derajat. Jadi kemungkinan di Arab Saudi nanti bisa melihat hilal ya pada hari tanggal 18 Juni 2023 Hijriah itu. Nah, itu mungkin yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oman. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami mohonkan Prof. Haidar Nasir untuk memberikan pesan kepada warga Muhammadiyah, kepada umat Islam, momen penting Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Monggo Pak Haidar.